semua, berjumpa lagi dengan saya di channel ini yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Microsoft Excel, mulai dari basic hingga advance. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai PMT, yaitu suatu rumus keuangan yang digunakan untuk menghitung pembayaran berkala untuk pinjaman atau anuitas. Rumus ini memiliki 4 masukan, yaitu yang pertama adalah rate, yang merupakan tingkat bunga yang berlaku, kemudian NPER, yaitu jangka waktu pinjaman dalam bulan, kemudian PV atau present value, itu adalah nilai pinjaman yang diterima atau nilai sekarang dari uang yang diterima, kemudian FV atau future value, nilai masa depan pinjaman yang diterima. Nah, kemudian berikutnya adalah type, yaitu jadwal pembayaran cicilan dengan konstanta 0 apabila dilakukan pembayaran di akhir bulan dan 1 apabila di awal bulan. Adapun beberapa manfaat dari formula ini adalah yang pertama, kita bisa menghitung besaran cicilan dari pinjaman yang kita terima untuk jangka waktu tertentu dalam per bulannya. Kemudian, kita bisa menghitung besaran cicilan serta pembayaran bunga yang paling rendah di antara alternatif pinjaman yang ditawarkan. Karena sering kita dihadapkan pada pilihan bank, apakah kita akan mengambil tenor misalnya, tenor 2 atau tenor 3 tahun dengan tingkat bunga yang berubah. Terkadang kita tidak mengetahui mana yang paling menguntungkan. Bukan berarti bahwa 3 tahun itu lebih menguntungkan karena jangka waktu lebih panjang. Kemudian ketiga, dapat mengetahui besaran tabungan bulanan yang harus disisihkan jika ingin mendapatkan sejumlah uang muka untuk pembelian rumah di masa yang akan datang. Selanjutnya kita coba menerapkan rumus ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan bahwa tingkat bunga yang berlaku pada saat ini adalah sebesar 10% per tahun, di mana ini kita kenal dengan rate. Kemudian yang tingkat, karena kita melakukan perhitungan cicilan itu dalam bulanan, maka nilai 10% kita bagi 12, sehingga didapat rate bulanan adalah sebesar 0,83%. Kemudian jangka waktu pinjaman itu 2 tahun, sehingga jika kita jadikan bulanan itu adalah 2 dikali 12, dapat 12 bulan. Ini yang dikenal dengan number of period atau NPER. Kemudian pinjaman adalah sebesar 80 juta. Pinjaman sebesar 80 juta ini adalah yang dikenal dengan present value, nilai sekarang, PV. Kemudian pembayaran pinjaman dengan konstanta 0 ini dikenal dengan type. Maka cicilan per bulanan dapat kita peroleh dengan mencari secara otomatis di menu FX, gambar icon FX, formula, kemudian kita pilih PMT, oke, kemudian kita masukkan rate adalah 0,83, kemudian number of period 24, kemudian PV present value atau nilai sekarang dari total pinjaman yang kita terima adalah sebesar 80 juta, kemudian type itu sama dengan 0. Kemudian kita klik oke. Nah, karena angkanya ini keluar adalah dalam bentuk minus, ada 2 alternatif yang kita harus membaliknya kepada plus. Yang pertama, kita di sini ketik minus di depan PMT, atau kita gunakan fungsi absolut, yaitu ABS buka kurung PMT, dan kemudian di ujungnya kita kasih titik kurung, tutup kurung. Maka nilainya akan positif. Nah, cicilan ini adalah sampai di saat ini kita belum mengetahui
seberapa besar bunga yang harus kita bayarkan per bulan. Kemudian untuk mengetahui itu kita perlu membuat suatu tabel pembayaran di mana di situ mencantumkan saldo awal, kemudian cicilannya, kemudian besar cicilan, kemudian bunga per bulan, kemudian pembayaran cicilan pokok dan saldo akhir. Karena ini adalah jangka waktu 2 bulan, 24 bulan, maka ini kita akan membuat sebanyak 24 baris. Hal pertama kita masukkan adalah di sini angka cicilan per bulan, karena dari ini hasilnya adalah sama selama 24 bulan. Ini bisa kita kopikan sampai ke bulan 24. Ini maka karena nilainya tetap, nilai ini bisa kita copy langsung dari untuk C30 pembayaran bulan kedua, kita kopikan dari bulan pertama. Itu seterusnya. Kita copy ke bawah. Nah, kemudian saldo awal adalah 80 juta. Nah, untuk menghitung bunga per bulan, kita ketahui bahwa rate bulan membunga adalah 0,83%. Maka ini dihitung dari sama dengan 0,83%, karena ini nilainya mengikat kepada satu tingkat bunga, kita tekan Ctrl Fn, kita tekan F4. F4, kemudian untuk mengunci antara kolom dengan baris pada E21, sehingga keluar tanda dolar di kiri dan di kanan dari E. Kemudian kita kalikan ke 80 juta. Nah, di sini kita tidak memperoleh bunga bulanan itu sebesar Rp666.667. Maka nilai cicilan pokok adalah pengurangan dari cicilan 6 bulanan dikurangi bunga. Sehingga saldo akhir dari pinjaman adalah 80 juta dikurangi 3 juta. Jika kita ingin lebih jelas, bisa kita perbaiki induk kolom. Di sini adalah nomor 1 bulan, kemudian bulan, nomor 2, kolom 2 adalah saldo awal, kemudian cicilan 6 bulanan, kolom 3, cicilan bulan ini yang kita peroleh dari E25 merupakan perhitungan yang menggunakan rumus formula PMT tadi. Kemudian ini kolom 3, dan bunga kolom 4. Kolom 4 sama dengan rate dikali saldo awal. Saldo awal kemudian kolom 5 adalah sama dengan pengurangan dari kolom 3 dikurangi cicilan per bulan dikurangi bunga per bulan, kolom 4.
Kemudian saldo akhir, yaitu kolom 6 sama dengan saldo awal dikurangi cicilan pokok. Kurangi cicilan pokok. Karena untuk saldo akhir pada bulan pertama akan menjadi saldo awal di bulan kedua. Jadi ini bisa kita hubungkan ke saldo akhir. Kemudian bunga per bulan adalah dari rate dikali saldo awal. Maka kita bisa kopikan ini sampai ke bulan 24. Nah, sedangkan cicilan pokok merupakan pengurangan dari cicilan bulanan dikurangi bunga. Ini juga bisa kita kopikan sampai bulan 24. Berikutnya, ini adalah saldo akhir, merupakan pengurangan dari saldo awal dikurangi cicilan pokok. Saldo akhir di bulan 2 merupakan saldo awal di bulan 3. Ini sama dengan bulan 3. Maka ini juga bisa kita kopikan sampai ke bawah. Nah, saldo akhir adalah saldo awal dikurangi cicilan pokok. Maka karena rumusnya sama, ini juga bisa kita kopikan sampai bulan 24. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa cicilan pokok itu terlihat dari awal bulan 1 sampai bulan 24, semakin lama semakin besar pembayaran cicilan, yaitu 3 juta, 3 juta 50, 3 juta 75, dan 3 juta 600. Semakin lama semakin besar pembayaran cicilan pokok. Sementara untuk bunga terlihat bahwa pembayaran di awal adalah sebesar 666.000, bulan kedua 641, bulan ketiga 616, dan di akhirnya 30.000. Jadi pembayaran bunga besar di awal dan kemudian semakin menurun pada akhir periode, berbanding terbalik dengan pengurangan cicilan pokok. Sehingga saldo itu pada bulan 24 adalah sama dengan 0. Nah, jika kita ingin mengetahui berapa total pembayaran bunga yang telah kita lakukan, kita bisa lakukan juga dengan cara rumus sum tadi, atau kita beri nama bunga, formula, kemudian define name, kemudian total bunga bulanan, Oke. Kemudian untuk cicilan pokok kita lakukan juga hal yang sama. Tunjuk data awal, tekan shift, kemudian tunjuk data akhir. Kemudian formula, define name, dan cicilan name kita kasih nama cicilan pokok. Oke. Nah, di sini kita bisa menjumlahkan dengan cara sama dengan sum cicilan pokok cicilan bulanan sum cicilan bulanan
Di sini sama dengan sum bunga bulanan, dia otomatis menuju area tersebut, enter. Kemudian di sini sama dengan sum untuk menjumlahkan cicilan pokok adalah cicilan pokok enter. Jika kita ingin mengetahui juga total dari berapa cicilan bulanan, di sini juga kita beri nama, formula, define name, cicilan bulanan. Oke. Nah, di sini kita beri sama dengan sum cicilan bulanan, otomatis menuju area tersebut. Dan jadi dari pinjaman 80 juta untuk jangka waktu 2 tahun, ternyata kita melakukan total pembayaran sebesar 88.598.259, yang mana terdiri dari 80 juta untuk pembayaran cicilan pokok 80 juta, kemudian yang 8.598.259 ini untuk pembayaran bunga selama 24 bulan. Demikianlah penerapan dari fungsi PMT dalam perhitungan cicilan bulanan untuk jangka waktu tertentu untuk jumlah tertentu. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, harap share kepada yang lain, kemudian subscribe, like, dan tekan tombol notifikasinya. Terima kasih.